Kita menuju ke Jawa Tengah. Komunitas pecinta hewan memberikan apresiasi kepada Polres Sukoharjo karena berhasil menggagalkan penyelundupan anjing di Kartasura, Sukoharjo. Relawan Dog Meat Free Indonesia sekaligus anggota dari Rumah Difabel Meong, Sheila Rahmaputri menyebut bahwa masih banyak warung olahan daging anjing di kota Solo. Pihaknya pun meminta pemerintah kota Solo tegas dalam menangani warung olahan daging anjing tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, ada Agil Tri Setiawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agil. Ya, dia. Halo, Ya, ya, rekan Agil, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, mengapa Pemkot Solo ini kembali didesak untuk berani menindak perdagangan hewan, khususnya di kota Solo? Ya, dari komunitas pencinta hewan sendiri, Meat Lovers Free Indonesia yang berada di Solo Raya, kembali menyerukan untuk uh, pelarangan konsumsi daging anjing, yang mana bahwasanya di Kabupaten Sidoarjo sendiri pada bulan April lalu dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah menggencarkan untuk membatasi atau menutup warung-warung olahan daging anjing. Ini kembali mencuat seiring dengan adanya kasus yang ungkap kasus yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo, yang mana dari Polres Sukoharjo sendiri berhasil menggagalkan penyelundupan 53 ekor anjing yang ada di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, dengan mengamankan 1 orang tersangka warga Sragen. Dengan langkah yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo tersebut, membuat pencinta hewan ini kembali mengkampanyekan larangan untuk mengonsumsi daging anjing. Dari data yang mereka dapat, ada sekitar 85 warung olahan daging anjing yang tersebar di Solo Raya, dan paling banyak ada di kota Solo, sehingga mereka juga meminta Pemkot Solo untuk tegas dan berani dalam melakukan pelarangan konsumsi hewan anjing tersebut, karena dinilai anjing sendiri bukan merupakan hewan untuk konsumsi. Ya, rekan Agil, selain juga dari komunitas pecinta hewan ini ya, yang ingin meminta Pemkot Solo untuk menindak para penjual olahan daging anjing ini, dari PKS juga mendukung larangan konsumsi anjing di Kota Solo. Bisa Anda jelaskan? Ya, dari Pemkot sendiri saat ini belum memiliki regulasi untuk melarang konsumsi hewan anjing ini. Namun dari fraksi PKS Kota Solo bahwasanya mereka mendukung adanya larangan konsumsi daging anjing, sehingga mereka beranggapan jika aturan tersebut tidak harus berupa peraturan daerah atau perda, namun bisa juga berupa surat atau SK dari Wali Kota Solo. Dari PKS sendiri juga mendorong agar Pemkot Solo juga berani menindak tegas atau berani melakukan langkah-langkah untuk pencegahan konsumsi daging anjing. Ya, baik. Terima kasih rekan Agil, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Sheila Rahmaputri selaku salah satu relawan Dog Meat Free Indonesia dan juga Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Selengkapnya. Pemberian apresiasi kepada Bapak di sini, Polres Sukoharjo. Hal ini bisa mencontohi ya, memberi contoh kepada wilayah-wilayah lain untuk bertindak tegas terhadap perdagangan anjing-anjing, terutama dari wilayah luar Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu wilayah yang terdeteksi dengan rabies paling parah misalnya. Maka kami di sini pemberian terima kasih sekali kepada Polres Sukoharjo untuk penangkapan 53 ekor anjing dalam sebuah truk, dan 1 anjing didapatin sudah mati dikarenakan dalam perjalanan dia alami dehidrasi, lalu belum juga dia sebelumnya kena sakit, maka dia stres, kemudian meninggal 1 ekor.
dan ada 52 ekor sudah diselamatkan dan dibawa ke Jakarta, Bogor. Pak, ini kelompok dari mana, Pak? Kami kelompok dari Rudi Meong, Pulau Jateng, serta pergerakan Prosteril. Dan tanggapannya dan Ya, ini tadi kita menyambut kedatangan 4 tamu dari komunitas cat lovers ya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya teman-teman dari komunitas ini yang telah memberikan apresiasi dan dukungan kepada kita terhadap penegakan hukum yang kita lakukan kemarin terhadap perdagangan anjing ya, yang untuk tujuan konsumsi. Ini kita mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kita tentunya ke depan akan bekerja sama, tidak berhenti di sini. Untuk langkah-langkahnya tidak hanya selesai di penegakan hukum ini, tentunya kita akan bekerja sama nanti dengan dinas terkait untuk melakukan edukasi, sosialisasi, karena memang konsumsi daging anjing ini di tempat kita masih ya banyak ditemukan, dan itu nanti kita edukasi bahwasanya memang anjing itu bukan untuk bahan pangan, bukan untuk makan, tapi anjing adalah hewan peliharaan. Itu. Warung-warung yang masih ada nanti. Ya. Ya itu tadi, nanti untuk warung-warung ini kita lebih pendekatan secara humanis, artinya kita edukasi ya, sosial, karena tentunya kalau penegakan hukum dari sudut yang pedagang besarnya gitu, pedagang besar kita lakukan penegakan hukum, tapi untuk warung-warung yang di end usernya itu nanti bisa kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan mereka tidak melakukan kegiatan itu. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.